Assalamualaikum. Hadir. Oke. Terakhir Mirna Umi Tosya. Hadir. Terima kasih. Alhamdulillah untuk wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita mulai materi kita yaitu tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina, akan saya absen terlebih dahulu. Untuk kelas 10 TP1 Alif Imai Indriani hadir? Hadir. Alisa Nuraini hadir? Hadir. Oke. Terakhir Mirna Umi Tosya hadir. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pertemuan pada kali ini semuanya hadir. Tidak ada yang tidak masuk dalam artian diri. Oke, teman-teman, sebelumnya setelah sekian lama kita tidak bertatap muka karena kondisi COVID-19, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku yang saya cintai, dalam materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina ini, nanti harapannya satu adalah kalian itu bisa meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina ini adalah larangan agama, dan diharapkan nanti kalian bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, diharapkan nanti kalian itu selain menghindari, kalian bisa menganalisa, ya. Kalian bisa menganalisa dalam artian menjelaskan arti dari pergaulan bebas dengan arti dari zina itu sendiri. Dan yang berikutnya, anak-anakku, kalian nanti juga harus bisa menunjukkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang mana dalil ini menegaskan bahwa pergaulan bebas dan zina ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih itu pergaulan bebas. Ada yang tahu pergaulan bebas atau bisa menyebutkan contohnya? Satu saja di antara kalian. Angkat tangan. Coba yang kamu ketahui pergaulan bebas itu seperti apa? Pergaulan bebas yang saya ketahui adalah pergaulan yang sudah tidak ada batasan. Jadi kita sudah melalui batas dan juga melampaui. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Indah Setiawati. Mungkin ada yang lain yang bisa menyebutkan contoh dari pergaulan bebas. Namanya? Khalifah. Kita sering di panggilannya Khalifah gitu ya. Alia. Oh, Alia. Aliando, Alia. Ya, jangan. Apa? Apa? Merokok. Nah, ini adalah salah satu dari contoh dari pergaulan bebas. Apa itu yang dinamakan zina atau apa yang dinamakan pergaulan bebas? Pengertian zina berasal dari kata bahasa Arab, ya, zana yazni, yang artinya adalah
hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik. Berarti untuk pengertian zina sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya hukum daripada zina. Terkait dengan hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Karena ini adalah suatu perilaku yang melanggar aturan-aturan agama, bahkan aturan-aturan pemerintah. Ada yang tahu kategori zina? Zina itu dibagi dua. Satu, Zina muhsan. angkat tangan. Siapa yang tahu? Satu, Zina muhsan. artinya Pezina sudah balik, berakal, dan juga beranak. oke. Yang kedua adalah zina Ghairu muhsan. zina ghairu muhsan. Artinya Pezina masih saja dan belum beranak. nah, ini yang perlu diperhatikan anak-anak, bahwa zina ghairu muhsan ini sering terjadi pada anak-anak seusia kalian, yaitu usia remaja. Bahkan akibat zina ini akhirnya sekolahnya tidak lulus, artinya putus sekolah. Yang kedua, harkat martabatnya hancur, dia dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini silahkan. Bagaimana hukuman pezina yang termasuk kategori zina muhsan, dan bagaimana hukuman bagi pelaku yang masuk pada kategori ghairu muhsan? Ada yang bisa menyebutkan yang sebelah sini? Hah? Ya, silakan. Mbak, siapa namanya? Namanya siapa? Ya, itu tadi zina apa? Ghairu muhsan. Yang berikutnya, yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Ya, kalau zina ghairu muhsan yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, maka itu dijerat dengan 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun atau dibuang dari daerah tersebut. Nah, inilah hukuman para pezina di dalam ajaran Islam. Ya, baik anak-anakku, sekarang coba dibuka halaman berikutnya, yaitu halaman 176. Di situ menunjukkan bahwa dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan larangan zina. Di situ ada surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. selanjutnya, kandungan ayat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sekarang kita coba berpikir kira-kira dampaknya dari perbuatan zina di dunia itu apa? Dampaknya zina di dunia itu apa?
Satu, mengurangi. Maksudnya dia tidak dianggap menjadi orang baik, dia justru dianggap menjadi orang yang telah hilang kehormatannya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Mengakibatkan kefakiran. Maksudnya kok bisa zina itu bisa mengakibatkan kefakiran? Mengakibatkan suami menjadi miskin. Man ahaba sayun fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu maka bersiap-siaplah untuk diperbudak oleh sesuatu tersebut. Sampai cinta terhadap anak laki-laki, maka kalian akan siap-siap untuk diperbudak oleh laki-laki tersebut. Disuruh apapun sampai bahkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu berzina. Maka hukumnya pacaran itu adalah haram, karena pacaran sama dengan mendekati zina. Yang berikutnya, yang ketiga, mengurangi umur. Maksudnya bagaimana? Mengurangi umur pelakunya berkurang. Akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Di dunia, kalau di akhirat Mendapat murka dari Allah SWT. mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Hisab yang jelek atau hisab banyak yang hisab. jelek. Ya, karena zina ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar. Yang ketiga, Siksaan di neraka. oke, anak-anakku, mungkin itu materi terkait dengan zina. Selanjutnya nanti silahkan kalian di rumah mengerjakan tugas, yaitu merangkum dari semua materi yang saya jelaskan, dan nanti silahkan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan di Google Form ya. Baik anak-anakku, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan